Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dan berjumpa lagi kita dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMP kelas 7. Materi kita hari ini yaitunya berbicara tentang sholat jamak dan sholat qashar. Jadi Islam itu merupakan Islam yang kafah, yang memberikan kemudahan bagi umatnya ketika umatnya dalam keadaan kesulitan dalam beribadah. Yang penting umatnya jangan meninggalkan ibadah sholat tersebut, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan perjalanan jauh, walaupun dalam keadaan musafir, walaupun dan sebagainya, waktu yang sempit dan sebagainya, tetapi Allah memberikan kemudahan yang harus kita laksanakan. Oke, apa itu yang dikatakan dengan sholat jamak? Sholat jamak itu artinya menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi sholat jamak itu artinya menggabungkan dua sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Yang digabungkan itu waktunya, ya, bukan sholatnya yang digabungkan. Contohnya, sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan kedua-duanya apakah pada waktu zuhur atau pada waktu asar. Yang kedua, sholat maghrib dengan sholat isya dikerjakan keduanya apakah di waktu maghrib atau di waktu isya. Nah, yang penting yang digabungkan itu adalah waktu melaksanakannya. Nah, sekarang siapa orang yang boleh menjamak sholat itu? Yang pertama, orang yang dalam perjalanan jauh. Diperkirakan perjalanannya itu lebih kurang 90 kilo. Yang kedua, perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang ketiga, orang dalam keadaan sakit atau dalam kesulitan. Yang keempat, orang yang boleh menjamak sholat itu berniat sholat jamak. Yang kelima, sholat yang dijamak adalah sholat fardu, ya, sholat yang 5 waktu. Kemudian sholat yang dijamak itu harus yang berurutan. Nah, apa artinya berurutan? Jadi dalam istilah lain, sholat yang boleh dijamak atau digabungkan itu yang berurutan itu zuhur dijamak dengan asar boleh. Kemudian maghrib dengan isya boleh. Tapi kalau zuhur dengan maghrib tidak boleh dijamak. Atau asar dengan maghrib tidak boleh. Pokoknya sholatnya yang harus berurutan. Nah, sholat yang tidak boleh dijamak, yang tidak boleh digabungkan itu adalah sholat subuh. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian sholat jamak. Sholat jamak itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada namanya jamak takdim. Yang kedua ada namanya jamak takhir. Apa yang dikatakan dengan jamak takdim? Jamak takdim itu artinya sholat itu dikerjakan di awal atau belum masuk waktunya. Contohnya, sholat asar dikerjakan jam 1. Biasanya asar itu jam 4. Nah, sekarang kita kerjakan jam 1. Berarti kan belum masuk waktunya. Namanya jamak takdim. Atau sholat isya kita kerjakan pada waktu maghrib. Nah, itu juga namanya jamak takdim. Nah, sekarang bagaimana cara melaksanakan sholat jamak itu? Ya, sholat jamak itu melaksanakannya sangat mudah. Umpamanya kalau dia jamak takdim, sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, yang pertama kerjakan pada waktu zuhur. Kerjakan waktu zuhur seperti biasa dulu. Ya, 4 rakaat. Lalu salam. Setelah itu langsung berdiri. Nah, kerjakan niat sholat asar jamak takdim. Ya, karena waktunya di waktu zuhur. Jadi apa niatnya? Sengaja aku sholat asar 4 rakaat jamak takdim beserta zuhur karena Allah Ta'ala. Jadi sengaja aku sholat asar 4 rakaat jamak takdim beserta zuhur fardu atas karena Allah Ta'ala. Nah, begitu juga dengan sholat maghrib dengan sholat isya. Ya, umpamanya sholat isya kita kerjakan pada waktu maghrib. Bagaimana caranya? Kerjakan sholat maghrib dulu. Ya, 3 rakaat seperti biasa. Kemudian habis itu langsung berdiri. Ya, lakukan sholat isya lagi. Bagaimana niatnya? Sengaja aku sholat isya 4 rakaat jamak takdim beserta maghrib karena Allah Ta'ala. Nah, itulah cara melaksanakan sholat jamak takdim. Yang kedua, ada namanya jamak takhir. Jamak takhir itu artinya sholat itu dikerjakan di akhir atau telah berlalu waktunya. Ya, jadi kebalikannya sholat jamak takdim tadi. Nah, jadi contoh seperti ini. Sholat zuhur dikerjakan jam 4 sore. Nah, itu namanya jamak takhir. Artinya apa? Waktunya telah berlalu. Sholat maghrib dikerjakan jam 8 pada waktu isya. Nah, itu namanya jamak takhir.
Ya. Jadi bagaimana cara melaksanakan sholat jamak takhir itu? Umpamanya sholat zuhur dengan sholat asar. Sholat zuhur ini kita kerjakan pada waktu asar. Nah, lakukan sholat asar dulu. Ya, lakukan sholat asar dulu 4 rakaat. Habis itu langsung berdiri, ya, berniat lakukan sholat zuhur yang tertinggal tadi. Apa niatnya? Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat jamak takhir beserta asar karena Allah Ta'ala. Ya. Nah, begitu pula dengan sholat maghrib dengan sholat isya. Umpamanya sholat maghrib ini kita kerjakan pada waktu isya jam 8. Nah, lakukan sholat isya dulu. Sholat isya lakukan dulu 4 rakaat. Habis itu langsung berdiri, ya, berdiri lakukan sholat maghrib. Nah, apa niatnya? Sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat jamak takhir beserta isya fardu karena Allah Ta'ala. Nah, jadi seperti itulah selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kamu bisa paham kan apa yang dikatakan sholat jamak? Jadi jamak itu artinya menggabungkan 2 sholat fardu dikerjakan dalam satu waktu. Apakah itu di awal atau di akhir. Kalau di awal namanya jamak takdim, kalau di akhir namanya jamak takhir. Yang kedua, ada namanya sholat qashar. Apa tuh sholat qashar? Qashar itu artinya ringkas. Jadi sholat qashar itu artinya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat qashar. Ya. Jadi sholat yang di qashar yang boleh diringkas itu sholat yang 4 rakaat. Sholat yang 3 rakaat, sholat maghrib tidak boleh. Sholat subuh yang 2 rakaat tidak boleh. Jadi yang 4 rakaat saja, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, itu boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, sekarang apa syarat boleh mengqashar sholat? Siapa orang yang boleh meringkas sholat? Sama dengan orang yang boleh menjamak tadi. Yang pertama, dia dalam perjalanan jauh. Ya, perjalanannya bukan untuk maksiat. Yang ketiga, kemudian dia berniat mengqashar atau meringkas sholatnya. Yang keempat, sholat yang diqashar hanya sholat yang 4 rakaat. Bukan yang 2, bukan yang 3. Nah, itulah syarat orang yang boleh meringkas sholat itu. Jadi bagaimana cara melaksanakan sholat qashar itu? Sholat qashar itu waktunya sama. Waktu zuhur ya di waktu zuhur. Sholat asar ya di waktu asar. Sholat isya ya di waktu isya. Nah, cuma rakaatnya saja diperingkas menjadi 2 rakaat. Nah, contohnya seperti ini. Sholat zuhur umpamanya. Usolli fardol zuhri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat diringkas karena Allah. Asar begitu juga. Usolli fardol ashri rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat asar 2 rakaat diringkas karena Allah Ta'ala. Nah, begitu pula dengan isya. Maghrib tidak boleh ya. Maghrib tidak boleh. Begitu pula dengan isya. Usolli fardol isya'i rak'ataini qashran lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat isya 2 rakaat diringkas karena Allah Ta'ala. Nah, jadi sholat qashar itu sangat mudah sekali ya. Ya, jadi mana tahu nanti kita dalam perjalanan atau dalam berdama wisata atau ke luar negeri umpamanya waktunya mepet. Ya, kalau dilakukan sholat ini 4 rakaat maka kita akan terlambat. Ya udah, kita ringkas saja menjadi 2 rakaat, dibolehkan. Oke ya. Nah, sekarang yang ketiga ada namanya sholat jamak qashar. Digabung sekaligus diringkas. Ini digabung tapi diringkas. Ya, sama dengan tadi. Sholat zuhur digabungkan dengan asar. Nah, tapi diringkas menjadi 2-2. Sholat zuhur lakukan 2, sholat asar lakukan 2. Itu jamak qashar namanya. Ya, contohnya seperti ini. Namanya sholat zuhur dikerjakan waktu asar. Jamak qashar umpamanya. Lakukan sholat asar dulu 2 rakaat. Habis itu berdiri lagi, lakukan sholat zuhur yang tertinggal tadi. Ya, sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak qashar. Nah, jamak qashar karena Allah Ta'ala. Ya, sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat jamak qashar karena Allah Ta'ala. Nah, atau sholat maghrib dilakukan di waktu isya umpamanya. Lakukan sholat maghrib, sholat isya dulu 2 rakaat. Ya, kemudian maghrib tetap 3 rakaat. Nah, jadi samalah sholat jamak qashar itu pelaksanaannya dengan sholat jamak yang kita jelaskan di atas tadi dan jamak qashar yang pertama tadi. Cuma rakaatnya saja yang diperpendek menjadi 2 rakaat. Ya, nah oke. Nah, sekarang kalau begitu apa hikmahnya sholat jamak dan sholat qashar itu? Jamak qashar. Yang pertama tentu Allah ingin memudahkan hambanya dalam beribadah ketika menghadapi kesulitan. Yang kedua, setiap muslim itu mesti beribadah sesuai dengan kemampuan maksimalnya.
Ya, kalau dia sakit bagaimana mampunya, kalau dia perjalanan bagaimana mampunya, ya. Nah, yang ketiga, sholat itu merupakan ibadah yang paling wajib dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya meskipun dalam keadaan sulit. Oke, demikian saja, bermanfaat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah, Allahu Allah.